ila bayani hamta ar-rasyadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Langkah pertama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, terutama nikmat menjadi seorang santri yang bisa mengaji setiap saat, meski mata kadang ngantuk di waktu yang tidak tepat, yaitu pas halaqah. Santri itu unik, hidup di pondok, di asrama, di pesantren, tapi hatinya tetap gembira. Makan bersama-sama, tidur bersama-sama, bahkan kadang mandi bersama-sama. Sabunnya satu untuk dipakai bersama. Tapi santri tetap bahagia karena santri tahu bahwa hidup ini bukan soal kenyamanan tetapi keberkahan. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Allah masih sayang. Coba bayangkan kalau tadi pagi masih mager-mageran buat bangun, bisa jadi sekarang gak diri di sini nih, tapi di kasur sambil kena tilawah sama ustazah. Langkah kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang panutan sejati. Beliau bukan hanya sekedar guru umat, tetapi motivator terbaik dalam hidup. Mari sama-sama kita bersolawat kepada penghulu kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, serta tidak lupa para guru, para ustaz-ustazah yang kami cintai karena Allah, serta rekan santri dan santriwati sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, agar kelak kita menjadi manusia yang tidak hanya pintar, tetapi menjadi manusia yang bermanfaat. Adapun judul tausiah saya pada kesempatan kali ini ialah jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang terhormat Dewan Hakim, Allahu yarhamukum wa walidaykum, ikhwani wa akhwati thalabah, hayakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang terbaik secara umum dalam ranah kehidupan ini, kehidupan kemanusiaan ini. Karena jika kita melihat salah satu yang menjadi slogan Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita, luruskan niat dan teruslah bermanfaat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi ghairikum min syarrikum. Kalian mau gak aku kasih tahu dengan orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk dari kalian? Siapa orang yang terbaik dan siapa yang terburuk? Kemudian para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Di dalam kitab Sunanut Tirmidzi dari Abu Hurairah,
beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang-orang merasa aman dari keburukannya. Jadi kalau mau tahu orang yang paling baik di antara kita, orang yang keberadaannya dinanti-nanti, orang yang kebaikannya Masya Allah, alhamdulillah, ini masjid jadi berkat sedekah si fulan. Dengan kebijaksanaan para pemimpin-pemimpin kita, acara keagamaan selalu dijunjung tinggi, dimeriahkan dan disemarakkan di Kabupaten Padang Lawas ini. Keburukannya aman, tak pernah diceritakannya. Kita tidak merasa takut karena orang baik tidak pernah menyalahkan orang lain. Inilah manusia yang baik dan yang bermanfaat. Sedangkan orang yang buruk di antara kalian adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan oleh orang lain. Kadang-kalanya ya ikhwan, kita mau minta tolong sama si fulan. Aduh, jangan harap bukannya doang yang baik, kelakuannya naudzubillah. Aduh, bila sudah dimintai tolong, ia ungkit-ungkit. Wala yu'man syarruhu. Ikhwan, ada orang seperti itu. Dan ada orang-orang yang keburukannya membuat masyarakat merasa resah. Contoh, sering kita lihat di malam hari, ada orang yang naik motor pakai knalpot brong, yang kalau bunyi orang satu kampung dengar yang merasakan kejahatannya. Bahkan anak bayi yang masih di gendongan ikut kaget karena mendengarkan bisiknya knalpot itu. Ikhwani sekalian, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 179, sebagian manusia itu ulaika kal an'am bal hum adall. Sebagian manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Binatang ternak saudariku itu bisa disembelih, bisa dibikin sate. Tapi kalau manusia yang gak benar, bisa gak untuk bikin sate? Yang gak bisa. Bahkan dari ketika masuk penjara pun orang-orang merasa senang orang seperti itu di penjara. Tapi tatkala keluar, masyarakat kembali merasa resah. Nah, inilah dia manusia yang buruk, syarrun nas. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang lainnya tentang khairun nas yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dan Darqutni. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Paling bermanfaat saudariku. Antum hidup kalau bisa jangan bertanya apa yang diberikan negeriku kepadaku, apa yang diberikan pemerintahan kabupaten ini kepadaku, tapi bertanya apa yang Anda berikan kepada negeriku, apa yang Anda berikan kepada pemerintahan kabupaten Padang Lawas ini.
atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dewan Hakim, Allahu yarhamukum wa walidaykum. Jadilah manusia yang bermanfaat dari level yang paling rendah. Sholat berjamaah ke masjid. Ada sebagian orang yang kalau sholat berjamaah, ketika dia hendak masuk masjid, sandal orangnya itu dirapikan sama dia. Dia tidak punya duit untuk sedekah di masjid. Dia tidak ada uang untuk ikut membangun masjid, tetapi dia punya tenaga hanya untuk merapikan sandal itu, sehingga orang yang turun dari masjid langsung dipakai sandalnya. Manfaat bagi orang lain. Jadi ikhwani sekalian, khairun nasi anfa'uhum linnas itu jangan hanya kita terjemahin dari angle sedekahnya doang. Jadi terkesannya khairun nasi anfa'uhum linnas itu harus jadi orang kaya dulu baru jadi anfa'. Bukan seperti itu ikhwani. Padahal semua dan kita ini punya potensi untuk menjadi anfa'uhum linnas, memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan hanya dengan kekayaan, harta, ataupun materi, atau harus menjadi pejabat dulu, akan tetapi hanya dengan doa sudah memberikan manfaat. Juga dengan ilmu, dengan pemikiran, dan dengan tenaga. Semua yang ada di dalam diri masing-masing bisa kita coba untuk mengkoreografikan menjadi sebuah kreativitas yang dicontoh orang banyak sehingga bermanfaat bagi orang lain dan menimbulkan efek positif terhadap orang lain. Adapun kesimpulan dari tausiah saya ini, mari sama-sama kita manfaatkan diri kita dan apa yang kita miliki. Jika sekiranya kita tidak bisa menolong dengan harta, maka tolonglah dengan tenaga. Jika tidak bisa dengan tenaga, maka tolonglah dengan doa. Doakan ia. Tidak juga dengan doa, minimal jangan kau sakiti hatinya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.